masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Kalau Anda baru aja bergabung, hari ini adalah edisi spesial di mana kita akan menjawab, bukan kita sih ya Ibu Nona yang menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang asuransi. Mungkin banyak yang belum terlalu paham. Jadi kayak muncul istilah tuh mitos-mitos di luar tuh seperti itu loh tentang asuransi. Hari ini akan kita jelaskan semuanya ya. Iya, ini kita lanjut lagi. Boleh. Ya. Ibu Nona, ini di tangan saya pertanyaannya. Jadi beliau ini, bukan ini tangan saya. Sekarang saya sudah memiliki asuransi, Bu. Tapi dulu saya pernah anti asuransi. Kebanyakan orang yang nggak suka asuransi ini nggak suka dengan pendekatan agent yang seringkali terkesan memaksa. Sehingga saya sering takut dan berpikiran negatif terhadap agent. Ini biar Ibu Nona yang jawab. Saya cuma mau ngasih ngoper aja. Silakan, Bu. Kembali lagi begini, biasanya ya namanya manusiawi ya. Kalau kita nggak butuh, kita ditawarkan, merasa kita dipaksa. Kalau kita butuh, kita ditawarkan, kebetulan kan gitu kan, kan seperti itu. Masalah dipaksa atau enggak, saya pengen cerita mengenai saya sendiri nih. Saya sebagai seorang anak sangat berterima kasih kepada agen yang dulu memaksa orang tua saya untuk membeli asuransi. Kenapa tuh Bu Nona? Jadi Karena begini Angie, karena orang tua saya meninggal pun pendidikan saya terus sampai selesai, sampai saya ada di sini dan saya memiliki kewajiban moral untuk memberitahukan kepada semuanya karena saya adalah saksi hidup gitu ya. Cuman nih dari daftar pertanyaan tuh ada soal klaim-klaim nggak? Nah coba Yosi mau nanya boleh loh, boleh. Ada soal klaim. Iya. Nih. Sekalian nih, mungkin Yosi mau nanya. Nih kebetulan nih 3 menurun nih Bu ya. Bukan. Salah kotak. Nah, bukan. Oh, halaman berikutnya. Iya. Maaf. Kenapa Yosi mau nanya apa soal klaim boleh? Ini pertanyaan sama sebenarnya sama saya. Saya tuh mau nanya ini soalnya karena banyak orang yang protes soal klaim asuransi yang tidak dibayarkan. Bener kan? Tuh benar. Ya. Pertanyaan sama saya. Ini selalu menjadi masalah. Perusahaan asuransi ini kan dijaga, disupervisi sama otoritas jasa keuangan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah itu pertama. Terus yang kedua adalah perusahaan asuransi itu ya membayar klaim. Ya, kenapa klaimnya itu nggak dibayar? Banyak sebab. Sebabnya adalah apa? Paham atas produk bagi si pemegang polis itu nggak ada. Ada yang sama sekali nggak tahu apa yang dia beli. Punya asuransi tapi nggak paham sebenarnya asuransi apa gitu. Nah, nggak dipungkiri juga ada beberapa financial advisor juga yang mungkin tidak menjelaskan secara keseluruhan. Analogi lagi Mas, ya. Asik nih, Saya kasih analogi lagi. Iya, benar. Mobil. Susah ngertinya. Mobil lagi Bu. Mobil lagi, karena Analogi memang mobil saya mobil lagi. Pada saat kita pengen beli sebuah mobil, kita kan pengen tahu dulu ini mobil untuk keluarga, untuk sport atau dan sebagainya. Nah, kalau mobil untuk mobil untuk keluarga, range-nya kan gede. Ada mobil yang dari berapa ratus juta sampai miliar. Nah, belilah sesuai dengan kebutuhan. Pada saat sudah jelas dijelaskan sama penjualnya, deal nih, bayar. Pada saat mobil datang, kira-kira Mas Yosi ini cek nggak itu mobil ada spion? Iya dong, dicek dong. Nah, saya biasanya beli sama supir malah. Supir ada nggak? Nggak ada. Harus dicek setirnya. Analogi yang seperti itu. Jangan kalau misalnya nggak saya cek tiba-tiba di jalan mogok atau tiba-tiba membutuhkan ban serep, begitu dilihat kenapa nggak ada ban serepnya, telepon nih, mana ban serepnya kan misalnya gitu kan. Ini analogi yang saya beritahu kepada teman-teman sama dengan asuransi. Pada saat kita tahu apa yang kita butuhkan, polis itu datang dicek sesuai nggak yang dijelaskan. Itu yang mungkin nggak dipahami sama banyak orang ya. Jadi begitu datang ya udah harus nih gitu kan. Harus dijelasin juga nih sama agent juga ya. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Yang selalu sama Angie siapa sih Manis? Enggak, bukan itu, bukan. Enggak. Itu udah dicoret pertanyaannya. Ini ada yang beranggapan menaruh uang di asuransi itu nggak jelas Bu. Apakah nggak lebih baik menaruh uang di bank? Asuransi itu kan sebenarnya proteksinya yang diandalkan. Menaruh uang di bank adalah investasinya. Alangkah baiknya menaruh uang di bank dengan memiliki proteksi. Double jadinya kan ya, iya. Itu harusnya ya.
Kan seperti itu. Benar. Gitu. Jadi kita nggak bilang bahwa mana yang baik. Karena apa? Instrumen yang namanya instrumen investasi itu banyak. Betul. Beda fungsi ya, Bu? Iya, tapi instrumen investasi apapun, kalau kita kan selalu mikir jangan taruh telur di satu keranjang, telur emas. Nggak ada yang memikirkan angsanya. Padahal dia yang mesin untuk bikin telur emas ini. Analogi lagi tuh. Iya. Sekarang angsa. Ya. Baik, ini semakin seru ya pemirsa ya. Anda mungkin sudah semakin terjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin keraguan-keraguan Anda mengenai asuransi. Oh jadi gitu, ternyata kemarin saya salahnya di situ ya. Akan kita bahas lagi tentunya lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Mau punya uang sebanyak apapun belum tentu dia bisa memiliki. Karena apa? Pada saat dia sudah sakit, sudah telat, dan dia pada saat itu butuh, udah nggak bisa dia beli. Kalau kita udah kena hujan basah, kira-kira mau nggak beli payung? Ya ngapain? Ya itu dia. Dipersembahkan oleh